مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca syarah manasikul haji wal umrah di Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdul Fauzan hafizallahu taala. Kita telah sampai kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam mukadimah yang disampaikan oleh beliau di sini. Silakan kepada Mirza Abdul Salam untuk membacakan apa yang ditulis di dalam kitabnya. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ من قول ابن القيم يا أستاذ. نعم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم. قال المصنف حفظه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم: وعليك بالتفصيل فلا إجمال والإطلاق دون بيان، قد خبط هذا الوجود وشوش الأذهان والأفهام كل أواني. ولا تنسى أن الحج جهاد، والجهاد لا بد فيه من مشقة، وليس هو رحلة ترفيهية. وقد وسع الله الزمان والمكان لأداء المناسك، فلا حاجة إلى التحيل بتلمس الرخص الخلافية. أما المكان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة: وقفت ها هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وقال في مزدلفة: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت ماشيا وراكبا يستلم الحجر بمحجن. وبين أن وقت طواف الإفاضة والسعي يبدأ من منتصف الليل ليلة العيد ولا حد لنهايتهما، ووقت رمي جمرة العقبة يوم العيد يبدأ من منتصف ليلة العاشر إلى آخر المساء من ليلة 11. ووقت رمي الجمرات الثلاث يبدأ من الزوال إلى آخر المساء من يوم 11، ومن الزوال إلى آخر المساء من اليوم 12، ومن الزوال إلى غروب الشمس من اليوم 13. لمن تأخر. وفج منى كله مكان للمبيت بها ليالي منى، وهو فج واسع لولا تصر فات الناس واتباع أطماعهم. لولا كيف؟ تصرفا لولا من tadi لولا لولا نعم. تصرفات الناس. يا ينقطع نعم. Iya, nama مقطوع وهو فج واسع للكتابة. لولا تصرفات الناس واتباع أطماعهم، فإنه لا يضيق بالحجاج لو استغل استغلالا صحيحا، واقتصر كل على ما يكفيه وترك الباقي لإخوانه والإنفانه. وإلا فإنه أستغفر الله، سيتحمل إثم من استغفر الله خرج من اسم من أخرجه من منى. إثم من أخرجه من منى
باستيلائه على أكثر من حاجته. نعم يا أستاذ. لعمرك لا لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. Nah, hasbuk. Jazakallah khairan. Baik, Iya. kita terjemahkan. Qala al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Imam Ibnul Qayyim adalah seorang ulama yang ma'ruf, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan salah seorang daripada Mujaddidul Islam. Kata beliau, wa 'alaika bit-tafsili fal ijmalu wal itlaqu duna bayani. Qad khabita hadzal wujud ya hadzal wujuda qad khabbata hadzal wujuda wa syawasal azhana wal afama kulla awani. Ya, wa 'alaika bit-tafsili. Ya, maka hendaklah engkau ya memperhatikan perincian. Jadi jangan hanya sekedar ya memahami suatu dalil itu hanya secara ya, umumnya saja, ya tanpa rincian, ya tanpa rinciannya. Nah, misalnya Nabi SAW mengatakan ya if'al wala haraj, ya lakukanlah, ya tidak masalah, ya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu merasa keberatan. Ya, ini lafaz yang sifatnya adalah imal, ya umum. Ya. Tetapi kapan ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dan di dalam amalan apa beliau menyampaikannya? Ini perlu tafsil, perlu rincian, ya, perlu rinciannya. Kapan beliau mengucapkan ini dan amalan apa yang termasuk di dalamnya, dalam rangka apa beliau ya mengatakan hal tersebut. Jadi perlu rinciannya. Jangan diambil secara umumnya saja. Ya, sehingga seluruh kegiatan itu ya kemudian kita bermudah-mudahan dalamnya dengan alasan Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj. Ya, karena itu ya seperti berkata ilmu Ibnu Qayyim, ini penting bagi kita dalam permasalahan haji juga dalam permasalahan yang lainnya ya, dalam agama ini. Ya, kata beliau alaika bitafsil. Ya, alaika bitafsil. Wajib atas kalian untuk memperhatikan rinciannya. Nah, fal ijmal wal itlaqu duna bayani, ya, maka sesungguhnya ya, lafaz-lafaz yang sifatnya umum ya atau mutlak tanpa penjelasan, ya, tanpa rincian, qad khabbata hadzal wujuda wa syawashal azhana wal afhama kulla awani. Ya, sungguh telah ya membuat ya kekacauan, ya kekacauan di alam ini. Al-wujud ini al-alam, al-alam seluruhnya adalah al-wujud yang tampak begitu ya. Dalam membuat kekacauan dan kemudian ya syawashal azhana, ya kekacauan pada alam ini, dan syawashal azhana membuat tashwish. Tashwish ini ya kebisingan atau gangguan pikiran, telah mengganggu pikiran, ya mengganggu pikiran-pikiran, ya wal afhana, dan pemahaman-pemahaman yang membuat kerancuan-kerancuan dalam pemahaman kulla awani, setiap saat, setiap saat, setiap saat, ya. Kalau orang nanti dalam agamanya hanya berpegangan dengan lafaz-lafaz secara mutlak, ya. Nah, ala ikraha fid din. Lafaz Allah Ta'ala mengatakan la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. La ikraha fid din, akhirnya apa? La ikraha fid din, enggak ada, dia mengatakan enggak ada paksaan di dalam agama. Ya, ya udah. Orang mau sholat atau enggak sholat enggak boleh dipaksa. Orang mau puasa enggak boleh dipaksa. Ya, orang bayar zakat enggak boleh dipaksa.
Alasannya apa? Alasannya adalah ikrah fiddin. Nggak ada ya ikrah, pemaksaan di dalam agama. Ya, dia berpegangan dengan lafaz umum seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita memahami agama, maka ya kacau jadinya. Ya, kacau jadi agama ini. Ya, kacau jadinya. Kenapa? Karena ya akhirnya orang bebas ya, berbuat apa saja di dalam agama ini. Ya, padahal tidak demikian. Alaika bitafsir. Ya, harus kamu memperhatikan rinciannya. Apa yang dimaksud dengan la ikrah fiddin tersebut? Ya, apakah seseorang dibiarkan saja dia meninggalkan agamanya, tidak sholat, tidak berzakat, bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan orang-orang yang meninggalkan sholatnya, ya itu menyebabkan dia keluar daripada agamanya, keluar daripada Islam karena meninggalkan salah satu rukun yang terbesar setelah syahadat. Ya, bahkan ya seorang waliul amri ya berkewajiban apabila rakyatnya ya tidak menunaikan sholat itu dipanggil. Ya, jika dia mau bertobat atau tidak, ya dihukum mati. Ya, demikian juga ya Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala sebahagian orang menolak untuk membayar zakat, beliau perangi, ya beliau perangi, ya sehingga mereka menunaikan kembali apa mereka tunaikan di zaman Nabi SAW berupa membayar zakat karena itu adalah termasuk hakul Islam, ya termasuk hakul Islam, ya termasuk adalah hakul Islam. Jadi tidak boleh seseorang ya di dalam apa namanya di dalam memahami nas-nas itu hanya berpegang kepada yang umumnya saja. Kalau itu yang dilakukan maka ya akan menimbul kerancuan di dalam memahami agama. Kemudian kata beliau wala nansa anal hajja jihadun. Ya wal jihad la budda fihi min masyaqqatin wa laysa huwa rihlatun tarfihiyah. Ya. Firmanku yang anu. Kemudian kata beliau, nah, kemudian jangan lupa ya, jangan lupa bahwasanya kita tidak lupa bahwasanya haji itu adalah jihad. Ya, haji adalah jihad. Ya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jihadun la qitala fihi. Ya, alaihinna ya, jihadun la qitala fihi. Ya, wajib bagi mereka yaitu bagi kaum perempuan ya dan tentunya kemudian bagi laki-laki min babil aula yang min babil aula yang lebih utama lagi. Jadi wajib bagi mereka kaum perempuan itu berjihad ya jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya, perang di dalamnya yaitu ya al-hajju wal umrah. Yaitu melakukan haji dan umrah. Jadi haji dan umrah itu termasuk pada jihad fi sabilillah. Ya, tapi tidak ada perang di dalamnya. Dan jihad tersebut ya mestilah pasti ada masyaqqah di dalamnya. Pasti ada masyaqqah. Nah, pasti ada beban yang apa namanya yang harus ditanggung oleh manusia. Ada satu perkara yang beban yang bisa dikatakan masyaqqah itu menimbulkan kesulitan yang ditanggung oleh orang yang melakukannya. Ya, tidak ada satu amal ibadah ini melainkan pasti ada masyaqqah. Dan masyaqqah itu ya ada pembagiannya. Ya, ada masyaqqah yang di luar pada kemampuan manusia. Nah, ini ada rukhsahnya, ada keringanannya. Ada masyaqqah yang memang menempel pada setiap bentuk ibadah. Baik itu ibadah puasa, pasti ada masyaqqahnya. Baik itu haji, ada masyaqqahnya. Bahkan sholat juga ada masyaqqahnya. Ya, hal yang seperti ini tidak mempengaruhi terhadap ya hukum daripada ibadah tersebut. Ya, ini bukanlah masyaqqah yang menimbulkan suatu rukhsah. Ya, karena ini masyaqqah yang menempel yang tetap ada pada setiap ibadah. Ya. Dan walaysa huwa rihlatun ya tarfihiyah. Dan haji itu bukanlah ya perjalanan wisata. Ya, haji bukan perjalanan
wisata. Kalau perjalanan wisata, iya seorang bisa bersenang-senang di dalamnya karena memang tujuannya untuk bersenang-senang. Ya, dia bisa melakukan apa saja sekehendak hatinya yang menyenangkan bagi badannya, menyenangkan bagi pikirannya. Ya, sementara haji ini bukan ya begitu tujuannya. Kita tujuan melakukan haji itu adalah dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad wasa'allahu zaman wal makana li ada'il manasik. Ya, fala hajata ila tahayyuli bitalammusir rukhasi ala khilafiyati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan, ya, telah memberi kelapangan baik dari sisi waktu dan sisi tempat untuk menunaikan ibadah-ibadah. Untuk menunaikan ibadah-ibadah rangkaian ibadah haji dan umrah tersebut. Maka fala hajata ila tahayyul, maka tidak perlu kita untuk berkilah, ya, berkilah, ya, dengan cara bitalammusir rukhas al khilafiyah, dengan cara mencari atau manfaatkan keringanan-keringanan yang ada khilaf di dalamnya. Keringanan yang sifatnya merupakan masalah-masalah yang khilafiyah. Jadi ya setiap setiap ada suatu rangkaian ibadah, ya kita pilih yang enak-enaknya saja begitu ya, sesuai dengan hawa nafsu kita. Alasannya apa? Kan ada khilaf di dalamnya begitu ya. Kan ada khilaf. Ada juga ulama berpendapat seperti ini begitu. Ya, setiap ada permasalahan, apakah mulai dari pertama masalah ihramnya, mulai dari ihram, ya, seorang memilih mana yang cocok dengan hawa nafsunya, ya, dia mulai ihramnya mungkin dari sebelum mikot, ya, atau ya, nah ini yang lebih berbahaya lagi nih, ya, yang lebih sering ya kadang dilakukan juga, yaitu seseorang dia pakai pakaian ihramnya setelah nyampe di Mekah. Jadi di perjalanan dia tidak pakai ihram, dia pakai baju biasa. Nah, ya, nah alasannya apa? Alasannya ya ya dia kan nanti bisa bayar dam katanya. Kalau dia masuk pakaian ihram, ya dia mungkin bisa diperiksa oleh dia pakai pakaian biasa, pakaian ihram ya, itu pasti diperiksa oleh polisi apakah dia memiliki surat izin untuk umroh atau tidak. Nah, ini untuk orang yang umrohnya dari dalam Saudi ya. Di dalam Saudi kalau kita masuk dari kota Madinah ke kota Makkah pada musim haji, kalau kita pakaian-pakaian biasa itu nggak akan ditanya oleh petugas polisi di jalan karena kita dianggap tidak mau haji. Tapi kalau orang pakaian-pakaian ihram, dia masuk pakai ke kota Mekah, nah ini sudah pasti dia mau melaksanakan haji. Nah itu diperiksa. Ya karena haji itu ya ada surat izin khususnya baik dari yang luar negeri maupun dari dalam negeri. Ya kita akan diperiksa. Ya kalau dari luar negeri diperiksa visanya, apakah visanya visa haji atau tidak. Kalau dari dalam Saudi sendiri akan diperiksa apakah dia sudah punya tasrih surat izin untuk haji atau belum. Ya. Nah, sebagian orang kemudian ya dia berpakaian pakaian biasa saja padahal dia ingin melakukan haji. Ya, alasannya apa? Alasannya ya katanya untuk ihram ini kan ya bisa dibayar dengan dam. Ya kan ada juga yang memfatwakan demikian. Ya, jadi mereka menyengaja ya meninggalkan salah satu daripada kewajiban ihram. Nah, kemudian nanti ya kan bisa dibayar juga dengan tinggal bayar dam saja. Ya, padahal ya mereka melakukan itu ya dalam rangka sebenarnya mau melakukan haji tanpa izin, tanpa surat izin dari pemerintah setempat, ya karena mereka menghindari penangkapan dan segala macamnya. Ini adalah bentuk tahayul, ya bentuk tahayul, bentuk mencari alasan atau mengakal-ngakali dan mengakal-akali daripada ibadah tersebut. Nah, jadi ya jadi tidak perlu, tidak ada ya alasan ya, tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk seseorang yang mengakal-akali ya dengan cara mencari keringanan-keringanan ya dengan yang berlandasan kepada permasalahan khilafiyah. Kemudian
Amal makan. Nah, adapun dari sisi tempat, bagaimana Allah SWT telah memberikan keluasan kepada kita dalam ibadah haji dan umroh ini, dalam masalah haji. Dari sisi tempat, faqala Rasulullah SAW fi Arafah. Nabi SAW, Rasulullah mengatakan di dalam Arafah, ya ini pengetahuannya berguna untuk kita nanti kalau ada yang Allah beri rezeki untuk melakukan haji ya. Rasulullah SAW mengatakan ya tentang Arafah, tentang wukuf di Arafah. Bagaimana wukuf di Arafah? Ya. Kata beliau ketika beliau berada di Arafah, waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Saya ya wukuf di sini. Ya wukuf, saya berdiri ya dan kemudian berdiam di sini. Ya, itu salah satu tempat ketika itu di Arafah. Ya. Wa Arafah kulluha mauqif, dan Arafah ini seluruhnya adalah mauqif, tempat wukuf. Ya, Arafah seluruhnya tempat wukuf. Jadi seluruh bahagian baik itu yang ada bukitnya atau yang hanya berupa hamparan saja, itu semuanya adalah tempat daripada wukuf. Ya, jadi tidak perlu harus sampai manjat bukit ya. Di sana ada bukit, kadang orang karena ingin lebih merasa afdol dia panjat bukitnya, di atas bukit itu dia wukufnya. Ya, tidak harus seseorang ya melakukan hal-hal seperti itu. Ya, sampai memanjat bukit untuk wukufnya. Arafah itu seluruhnya adalah tempat wukuf. Mau dia berada di kaki bukit, di atas bukit, atau di hamparan Arafah, itu seluruhnya adalah tempat wukuf. Dan selayaknya seorang mencari tempat yang nyaman untuk wukuf tersebut. Karena dia ya di sana ya akan banyak berdoa. Ya. Tentunya kalau tempatnya cari yang nyaman, mungkin jelas pakai tenda supaya terlindungi dari panas matahari, tempat yang tenang. Ya. Selagi itu masih di Arafah, semua adalah tempat wukuf. Ya, dan biasanya saat ini sudah difasilitasi ya. Arafah itu apa namanya? Sebagian besarnya itu sudah ada tenda, orang kemudian di dalam tenda itu untuk wukuf di dalamnya, ya, berdoa di dalamnya, sholat ya, sholat zuhur dan asar, jamak qashar ya, jamak qashar pada waktu zuhur, jamak takdim ketika itu. Ya, dan kemudian nanti ada khutbah di Arafah kita dengarkan. Dan setelah khutbah itu kita sibuk berdoa, subhanallah ya. Itu ya saat-saat yang luar biasa sekali ya. Saat yang luar biasa sekali ya, seorang berdoa ya mengucurkan air mata, ya berdoa dengan kekhusyukan, ya memohon kepada Allah Taala ampunan dosa, keselamatan ya. Itu ya saat-saat yang ya, luar biasa. Ya, sekarang ini 9 Zulhijjah ya. Hari ini nih. Ya hari ini ya, tapi ini belum di sana baru jam 4:30 pagi ya. Dia nanti ketika hari sudah mulai setelah matahari terbit ya, setelah waktu syuruk nanti baru orang beranjak ke Arafah. Ya, hari ini adalah dari Mina. Jadi yang rangkaian yang sunnah itu mulai hari tarwiyah tanggal 8, itu kemarin harusnya ya kalau di kota Suci Mekah. Kemarin itu orang udah berangkat ke Mina dan kemudian mabit di Mina dulu. Ya, tanggal 8 bermalam di Mina. Kemudian hari ini tanggal 9 ini mereka menuju Arafah. Ya, tanggal 9 ini mereka menuju Arafah. Nah, ya bisa dengan berjalan kaki. Ya, dan itu enggak terlalu jauh, bisa berjalan kaki dan bisa juga ya dengan naik kendaraan. Ya. Tapi kalau jemaah haji kita yang dari Indonesia itu ya mayoritas mereka tanggal 8 sudah langsung ke Arafah. Sudah langsung ke Arafah. Ini juga merupakan satu bentuk sebenarnya apa namanya? Ya hal yang menyebabkan kita meninggalkan suatu kebaikan, yaitu wukuf di Mina-nya nggak ada, langsung ke Arafah. Ya, nah kalau kita dapat kesempatan untuk berhaji nanti, ya sebaiknya ya kita minta izin kepada ketua rombongan agar kita tanggal 8 tidak langsung ke Arafah. Tanggal 8 kita ke Mina dulu. Ya, minta izin kepada ketua rombongan, mungkin kita cari kawan-kawan kita di sana. Ya, kemudian tanggal 9-nya baru kita ke Arafah. Ini yang sesuai dengan petunjuk daripada Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadahnya. Ya. Bukan tanggal 8.
Ya, ke Arafah. Arafah itu satu kesalahan sebenarnya dalam rangkaian ibadah. Walaupun tidak membatalkan haji seseorang ya. Kemudian wa Arafah kulluha mauqifun. Ya. Kemudian warfa'u an batni uranah. Nah, tinggalkanlah ya lembah Uranah, dari bawah lembah Uranah, jangan wukuf di lembah Uranah ya. Karena lembah Uranah itu bukan bagian daripada Arafah. Bukan bagian daripada Arafah. Karena itu beliau perintahkan warfa'u an batni Uranah. Ya, jangan wukuf ya, warfa'u ya, angkatlah diri-diri kalian ya, tinggalkanlah ya daripada lembah ya, dataran di Oronah tersebut ya. Nah, artinya beralih ke Arafah karena itu bukan termasuk bagian Arafah. Nah, dan Arafah itu sekarang sudah dikasih pelang-pelangnya. Jadi ada tanda batasannya, itu ada. Ya, ada batasannya. Jadi jemaah haji ya bisa melihat ya apakah mereka berada di dalam Arafah atau keluar daripada Arafah. Ya, sudah ada pelang-pelangnya. Pelang menunjukkan ini batas hudud Arafah. Hudud Arafah itu ada pelang-pelangnya begitu ya. Nah, jadi pastikan diri kita ketika kita wukuf itu berada di dalam Arafah, ya, tidak di luar Arafah. Nah, karena kalau orang berada di luar Arafah maka itu tidak sah wukufnya. Kalau tidak sah wukufnya, tidak sah hajinya. Ini berbahaya. Ya, bertahun-tahun menunggu, pas pula ketika mau ya puncaknya justru berada di luar Arafah. Nah, ini wajib bagi setiap kaum muslimin melakukan haji untuk memastikan dirinya itu apakah sudah berada di dalam Arafah atau belum. Ya. Kemudian waqala fi Muzdalifah. Ya, dan beliau berkata tentang Muzdalifah. Jadi yang pertama ya, hati-hati dari orang memfatwakan if'al wala haraj, lakukan saja tidak ada masalah. Ya, kemudian ya dia fatwakan kepada orang ya boleh-boleh saja di luar Arafah, enggak masalah. Arafah kan sempit katanya. Arafah sempit. Ya, Arafah susah. Ya udah, di luar Arafah ini juga boleh-boleh saja. Dan Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj, lakukan, tidak masalah. Nah, berhati-hati dengan orang-orang seperti ini di dalam kesahan ibadah kita. Ya. Jangan ikuti orang seperti ini. Dan bukannya tidak ada, setiap tahun itu ada saja orang-orang yang ilmu mereka tidak mengilmui, wukuf sembarangan. Itu setiap tahun itu selalu ada. Ya. Ini karena kan ya tidak belajarnya mereka sebelum melakukan ibadah. Ya. Wa qala fi Muzdalifah, beliau berkata tentang Muzdalifah ya, waqaftu hahuna wa jam'un kulluha mauqif ya, saya ya berdiam di sini ya, atau berdiri di sini, dan jam'un kulluha mauqif ya, dan Muzdalifah tersebut ya seluruhnya adalah mauqif ya, artinya tempat untuk bermalam, tempat untuk berdiam di sana ya. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam di Muzdalifah. Ini tuntunan beliau. Ya, beliau mengatakan waqaftu hahuna, beliau berhenti di situ, berhenti dan berdiam di situ, tidak langsung ya dari Arafah itu langsung menuju Mina, tidak. Ya, tidak langsung menuju Mina, tetapi beliau berhenti dulu di Muzdalifah. Begitu tuntunan beliau SAW dalam melaksanakan manasik hajinya. Ya, dalam melakukan manasik hajinya. Ya, dan ini yang beliau ingatkan dari awal, lita'khudhu manasikakum. Ya, lita'khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya ya tata cara pelaksanaan daripada ibadah kalian. Nah, kemudian watafa sallallahu alaihi wasallam bil baiti masyian wa raqiban yastalimul hajar ya bimihjanin ya, wa bayyana anna waqta tawafil ifadah wa sa'i yabda'u min muntasafil laili lailatul 'id wa la hadda li nihayatihima ya. Kata beliau, dan beliau kemudian tawaf ya bil baiti, yakni Baitul Ka'bah, Baitul Atiq ya, beliau tawaf ya mengelilingi Ka'bah ya masyian wa raqiban, beliau berjalan kaki
dan beliau juga pernah melakukannya dengan dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ya, nah ini tentunya mengendarai kendaraan. Nah, pada zaman beliau ketika itu ya sesuai dengan kendaraannya pertama itu. Dan sekarang alhamdulillah masya Allah ya. Sekarang juga kita lihat sekarang ada kendaraan juga, kendaraannya kendaraan listrik. Ya, alhamdulillah. Ya, subhanallah dulu ketika saya umroh ya tahun-tahun 2008 ya tahun 2008, 2009 itu tidak ada kendaraan listrik seperti itu ya pakai skuter ya. Tawaf dengan skuter itu belum ada. Ya belum saya lihat ya. Kalau yang saya banyak mengetahui saya belum saya lihat. Ya orang ya paling melakukan tawaf itu kalau tidak berjalan kaki naik kursi roda. Ya naik kursi roda tawafnya. Sekarang masya Allah sudah ada dengan skuter. Ya alhamdulillah ya. Dan skuter tuh nggak perlu capek lagi karena bukan kaki kita yang berjalan ya, tapi udah ada rodanya. Ya, apakah sah? Nah, buktinya Nabi SAW dengan kendaraan. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau kita mengikuti tuntunan Nabi SAW, ya tidak ada dalam agama ini yang susah. Yang susah dalam pengertian susah melebihi daripada kemampuan manusia ya susah melebihi dari kewajaran. Ya. Nah, ya mereka ya Nabi SAW juga sedang berjalan kaki tawaf, beliau juga tawaf dengan menggunakan kendaraan. Yastalimul hajar bimihjanin, beliau ya menyentuh hajar aswad dengan tongkat beliau, mihjan. Ya dengan tongkat beliau. Nah ini salah satu bentuk daripada bentuk menyentuh hajar aswad. Hajar aswad ketika seorang tawaf dan melewatinya, ya disunahkan bagi dia kalau dia berada dekat dengan hajar aswad dan tidak mendesak-desak menyakiti orang lain, ya disunahkan bagi dia adalah menyentuh dan mencium hajar aswad tersebut. Ya, nah ini yang pertama dan itu ada keutamaan khusus untuk orang mencium hajar aswad tersebut. Bagi orang yang tidak mampu untuk menciumnya, maka boleh dengan cara sunahkan bagi dia menyentuh saja dan mencium tangannya yang menyentuh hajar aswad tersebut. Ya, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, dia sentuh dan dia cium tangannya. Ya. Kemudian kalau dia tidak mampu atau posisinya lebih jauh seperti ketika dalam kendaraan, misalnya berkendaraan, ya beliau sentuh dengan tongkatnya dan kemudian beliau cium tongkat tersebut. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, beliau cium tongkatnya. Ya, kalau misalnya jaraknya lebih jauh lagi dengan isyarat saja, ya tangan kanan. Ya, tidak kedua belah tangan. Kalau kedua belah tangan itu juga perbuatan yang ya tidak sesuai dengan sunnah. Ya, karena Nabi SAW ya memberikan isyarat tersebut adalah dengan mengangkat tangan saja. Ya, sebagai syarat dengan mengangkat tangan, mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar ketika melewati daripada hajar aswad tersebut. Ya. Kemudian, ya, nah ini ya bentuk-bentuk yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam tawafnya. Ya, baik itu ketika tawaf ketika haji maupun ketika umrah. Kemudian wabayana anna waqta tawafil ifadah wasa'i yabda'u min muntasafil laili lailatul 'id ya wala hadda li nihayatihima. Dan kemudian beliau telah menjelaskan bahasanya waktu tawaful ifadah dan waktu untuk sa'i ya untuk sa'i itu dimulai dari pertengahan malam Lailatul Id. Ya, pertengahan malam daripada Lailatul Id. Ya, itu setelah selesai seorang ya dari Muzdalifah. Ya, setelah lewat pertengahan malam dari Muzdalifah itu sudah boleh seorang melakukan tawaf ifadah. Yang lebih afdolnya selesai salat subuh. Ya, setelah syuruk matahari di tanggal 10. Itu yang lebih afdolnya. Jadi salat sunnah dulu, salat ya subuh dulu di Muzdalifah. Setelah itu baru ke setelah itu baru ke ya setelah itu baru ke Mina ya. Nah, atau boleh langsung ke Ka'bah ya. Boleh mengantar jumrah waktu itu atau langsung tawaf boleh gitu ya. Nah, ini yang tanggal 10 ini yang boleh ya beberapa rangkaian itu yang boleh ke Mina dulu atau yang ke Mekah dulu. Nah, beliau kemudian menjelaskan dan menerangkan waktu tawaf ifadah itu dan untuk sa'i itu dimulai dari pertengahan malam pada Lailatul Id, ya, malam Idul Adha. Itu malam ke-10, ya, berarti tanggal 9-nya
setelah lewat pertengahan malamnya begitu ya. Beranjak kita dari Muzdalifah. Kemudian wala hadda li nihayatihima ya. Kemudian tidak ada batasan ya untuk kapan waktu terakhir melakukannya. Artinya mulai dari situ sampai selanjutnya rangkaian ibadah haji tersebut mau dia setelah lewat pertengahan malam atau besoknya dari pagi sampai siang sampai malam ya sampai terbenam matahari sampai malamnya lagi itu boleh. Semuanya waktu untuk melakukan tawaf dan sa'i ya, tawaf ifadah dan sa'i. Ini adalah berkaitan dengan rangkaian ibadah haji tadi ya. Kemudian ya waktu ramyi jamratil aqabah yaumal id ya yabda'u min muntasafil lail 'ashir ila akhir al-masa' min lailatul 11. Nah, kemudian waktu melontar jumrah Aqabah ya jumrah Aqabah itu pada hari Id tanggal 10 berarti besok kalau di ininya ya di Mekahnya ya. Pada hari Id tanggal 10 tersebut ya. Kapan dimulai? Dimulai dari pertengahan malam ya malam ke-10. Ya malam ke-10 hingga terbenamnya matahari pada malam ke-11 ya. Pada malam ke-11 berarti tanggal 10-nya sampai sampai menjelang terbenam mataharinya. Itu waktu melontar jumrah Aqabah. Ya, jumrah Aqabah. Ya jumrah yang lainnya belum ya, jumrah sughra, wusta belum. Cuman ya tanggal 10 itu yang dilontar adalah jumrah Aqabah yang paling besarnya. Ya, paling besarnya. Jadi itu kapan dimulai waktunya? Dimulai waktunya adalah ya min muntasafil lail 10 ya dari ya pertengahan malam ke-10 sampai akhir malam dari Lailatul Hadi Asyar. Nah, ini ya, ini yang tanggal 10-nya ya. Kemudian adapun wa waqta ramyi jamratil as-salas yabda min nazawal ila akhir masa min yaumil hadi asyar. Ya, nah ini perlu kita perjelas ya. Nah, kemudian waktu melontar jumrah yang 3 yaitu mulai dari yang sughra, ini mulai sughra dulu ya, kemudian wusta, kemudian yang kubra. Ya, ini dimulai dari zawal. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin. Ya, kalau ada kemarin itu dipahami dari zawal matahari itu maksudnya adalah seluruh jumlah termasuk yang tanggal 10 ini merupakan suatu kesalahan ya. Apakah Anda yang salah menyampaikan? Dan nanti jangan sampai salah dipahami. Ya, yang mulai dari waktu zawal matahari itu ketika matahari mulai tergelincir, yaitu masuknya waktu zuhur, mulai melontar jumrah itu adalah pada hari-hari tasyrik. Ya, pada hari-hari tasyrik. Adapun melontar jumrah pada tanggal 10 itu dimulai waktunya dari pertengahan malam sudah boleh. Ya, dari pertengahan malam ya malam ke-10 ya malam hari 9 tanggal malam ke-10 ya setelah dari Muzdalifah itu sudah boleh melontar jumrah Aqabah ya sudah boleh melontar jumrah Aqabah. Kemudian tanggal 11-nya kapan mulai melontar jumrah yang 3? Nah ya hari-hari tasyrik. Nah ini yang kemudian dibagi-bagi ya per apa namanya per apa istilahnya itu ya bagian daripada tenda-tenda itu mungkin kalau yang pernah haji tahu istilahnya, saya agak lupa istilahnya udah lama juga ya. Jadi ada rombongan tenda-tenda kesekian ya maktab ya, per maktab sekian jadwalnya jam sekian gitu, maktab sekian jadwalnya jam sekian ya. Mereka mulai maktab sekian nanti kasih jadwal yang bahaya itu kasih jadwal pagi ya. Pagi jam 8 sampai jam sekian saya nggak tahu tuh pemerintah kita dari Kementerian Agamanya entah bagaimana, barangkali entah mereka yang mengusulkan atau memang dari pemerintah Saudi ada yang ya pura-pura bodoh ngasih jadwal seperti itu ya, dikasih jadwalnya bagi kita pagi jam 8 suruh melontar. Tanggal 11 pagi kita suruh melontar. Ya, ini jadwal Indonesia nih, kalau negara lain nggak ada yang mau ngambil ya, apalagi negara-negara Teluk, negara Arab, nah itu pasti nggak ada yang mau ya. Ada yang mau tuh melontar sebelum zuhur karena mereka tahu waktu melontar jumroh itu yang hari-hari tasyrik dimulai setelah waktu zuhur masuk. Nah
Ya, nah kita mungkin nggak tahu orang Indonesia dikasih waktu pagi-pagi demikian. Sebagian ya, sebagian maktab-maktabnya suruh pagi melontar. Ya, nah ini kalau ada kita kasih waktu demikian, kita minta izin aja. Minta izin ke ketua rombongan kita, maktab kita melontarnya nanti setelah zuhur saja begitu. Ya, nggak ikut-ikutan. Ya, nggak ikut-ikutan melontar pagi. Kenapa nggak ikut-ikutan melontar pagi? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan. Ya, sudah menjelaskan bahkan beliau sendiri dan fiilnya menunggu-nunggu waktu zawal baru beliau melontar. Ya. Jadi ini penjelasan dari seorang alim, seorang ulama. Seorang ulama ya wajib bagi dia menjelaskan al-haq. Ya. Suka atau tidak suka orang, suka atau tidak suka pemerintahnya, dia wajib menjelaskan al-haq tanpa dia menjatuhkan wibawa pemerintah. Ya, tanpa menuding-nuding pemerintah. Ya, yang dikatakan waktu ibadahnya itu ya seperti ini, ya seperti ini, tidak ada dicari dalih-dalih untuk ya menyenangkan hati mungkin pemerintahnya ya, pemerintahnya karena dia berpendapat seperti ini ya, pendapat yang marjuh dan segala macamnya ya, seorang ulama wajib menjelaskan apa adanya yang waktunya itu adalah setelah zuhur, tapi dia tidak mencaci maki pemerintahnya dan tidak ya merongrong daripada kekuasaan pemerintah. Ini yang penting ya. Saya nggak tahu itu yang mengatur siapa, apakah dari pemerintah Indonesia sendiri atau dari pemerintah Saudinya, memang dari mereka. Yang jelas ya beberapa maktab itu ada yang apa namanya diumumkan jadwalnya pagi untuk melontar jumrohnya pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 ini ya jangan mau ikut kalau kita suruh melontar sebelum zuhur ya. Nah, kemudian ya wa minaz zawal ya wa minaz zawal ila akhir masa minal yaum tsani asyar, dan kemudian demikian juga pada hari ke-12 ya tanggal 12 Zulhijjah itu mulai melontar jumrohnya. Jadi 11 12 itu kegiatan haji hanya melontar jumroh saja. Selesai melontar jumroh kembali lagi ke Mina. Ya, melontar jumroh kembali lagi ke Mina, kembali lagi ke tenda. Ya, ini amalan pada tanggal 11 12. Pada tanggal 10 itu yang paling banyak amalan pada tanggal 10. Tanggal 10 itu ya melontar jumrah Aqabah, ya kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'inya, kemudian menyembelih korban, itu semuanya pada tanggal 10 ya. Sa'i tentu termasuk tahallulnya di tanggal 10 begitu ya, mutawaf tanggal 10. Ya, ini ya amalan yang 4 ini boleh ya aturannya tidak apa terbalik-balik nggak masalah. Ini yang Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj pada masalah ini. Kegiatan tanggal 11 12 itu adalah melontar jumrah. Tanggal 11 kita melontar jumrah. Ya, jumrah yang 3 kita bawa batunya 21 ya, 21. Setiap jumrah kita lontar 7 batu kerikil yang kecil ya. Nah, ini juga kecil, batu kerikil yang kecil ya. Bukan batu besar dan bukan pula sepatu dan lain-lainnya ya. Kalau nggak dapat batu kan. Alhamdulillah ya, daripada kebodohan orang dalam ibadahnya ada sepatu pun dilemparkan ya. Nah, kemudian ya pada tanggal 11 tanggal 12 juga demikian ya, waktu mulai melontar itu adalah setelah zawal matahari dari pertengahan langit, setelah tergelincir matahari pertengahan langit ya, yang sekarang kita dengan waktu zuhur itu ya. Nah, itu kita melontar jumroh pada waktu itu sampai kapan batasannya? Ya sampai terbenam matahari pada tanggal 12 itu ya, dan misalnya asyar. Kemudian nah ini ya kalau sudah sampai tanggal 12 itu udah boleh pulang. Ya, sudah boleh meninggalkan, sudah selesai ibadah hajinya ya. Nah, selesai dia sudah boleh. Ini bagi liman ta'ajjal, untuk orang yang bersegera. Bersegera artinya dia tidak mengakhirkan, dia memilih waktu yang pertama untuk berangkat ya. Liman ta'ajjal sudah boleh dia selesai ibadah hajinya ya. Tapi bagi orang yang ta'akhir ya masih ada 1 hari lagi. Nah, ini afdol ya. Lebih afdol karena ada tambahan ibadah ya. Kalau kita melontar sampai tanggal 13 itu yang lebih sempurnanya daripada tanggal 12. Tapi kalau 12 udah mau pulang itu boleh. Nah, ya. Mantap aja. Kemudian wa minaz zawal ila ghurub syamsi min al-yaum tsalisa asyar ya. Kemudian dari tergelincirnya matahari pertengahan langit juga sampai terbenam matahari
untuk hari yang 13 ya, 13 hari tasyrik yang terakhir ya, hari yang ke-13. Nah, liman ta'akhir bagi orang yang mengakhirkan. Mengakhirkan maksudnya mengakhirkan pulangnya, ya mengakhirkan pulangnya. Ya. Jadi dia menyelesaikan sampai tanggal 13. Jadi dari tanggal 12 sudah boleh ya, mau menambah satu lagi ya, tanggal 13-nya itu waktunya. Nah, ya ini yang lebih baik yang sampai tanggal 13. Itu Nabi SAW menggambarkan waktunya. Nah, bersamaan dengan itu ada saja yang melontar sebelum zuhur, ramenya luar biasa. Yang melontar setelah terbenam matahari ada juga. Enggak tahu tuh fatwanya dari mana. Ya. Dan alasan ya lebih apa namanya, tidak begitu padat. Ya pantaslah nggak padat, orang bukan waktu melontar begitu ya. Nah, bukan waktu melontar ya jelas nggak padat gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah juga dengan kondisi tembak lontar jumroh sekarang sudah bangun bertingkat dengan bangunan gedung yang sangat besar, demikian alhamdulillah ya, dari pengalaman saya pribadi melakukan ibadah haji di sana ya, alhamdulillah enggak ada kepadatan yang menyebabkan tersesat, enggak ada, alhamdulillah biasa-biasa saja ya, biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang beberapa tempat kita dapati lapang alhamdulillah. Enggak tahu orang-orangnya pada kemana, mungkin dah karena sebagian melontar pagi, jadi kita alhamdulillah siang itu cukup lapang juga ya. Kemudian ya, wa fajjumina kulluhu makanun lil mabit biha layali mina ya, wa huwa fajun wasi'un ya. Dan demikian juga ya, apa namanya, lapangan Mina ya, lapangan Mina. Fajun ini sebenarnya tempat di antara dua bukit yang dikatakan Fajun itu, atau satu hamparan yang bisa dilalui ya. Fajun Mina ya, kita artikan saja sini adalah lapangan daripada Mina tersebut ya, itu seluruhnya adalah tempat untuk bermabit, untuk bermalam di hari-hari tasyrik tersebut ya. Pada malam-malam Mina ya, malam-malam Mina yaitu malam ke-11 ya, ke-12 ya, malam ke-13 ya. Itu semuanya mabitnya di Mina ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan rezeki kepada kita untuk berhaji ya, termasuk kepada saya pribadi ya. Walaupun alhamdulillah Allah telah mudahkan bagi saya untuk haji yang enggak ada bosannya untuk haji ya. Bisa setiap tahun kita haji ya. Ya, kalau mau aktif di travel kita, insya Allah mudah-mudahan nanti ada rezeki untuk haji juga ya. Amin ya rabbal alamin ya. Salah satu kenikmatan seorang kalau aktif di travel itu ya, bagi dia akan mudah untuk umroh dan bukan mudah untuk haji. Itu udah kayaknya macam udah sunnatullah seperti itu gitu ya. Kita lihat dari pengurus-pengurus travel, pimpinan-pimpinan travel ya, biasanya mereka juga umroh dan haji juga. Nah, ya. Yang penting ikhlaskan niat di dalam amalan, itu yang pentingnya. Kalau di travelnya ya dia umroh berkali-kali tapi niatnya ini bukan ikhlas ya, sama aja, enggak, pasti ya enggak akan bernilai ya amalnya sisi Allah sebagai amal soleh. Ini yang penting hati-hati daripada niat. Tetapi secara sunatullahnya orang yang aktif di suatu bidang usaha, pasti dia akan dapat kesempatan lebih besar dibandingkan dia tidak aktif di satu bidang usaha itu. Orang yang kerjanya di traveling wisata, pasti dia sendiri akan sering jalan-jalan ya. Atau orang yang kerjanya di rumah makan ya, pasti dia akan lebih sering mencicipi berbagai macam masakan yang ada di restoran itu. Itu udah sunatullah ya. Tapi ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rezeki bagi kita semua untuk melakukan ibadah haji ya. Jadi nggak ada salahnya kita belajar untuk manasik haji juga setiap hari, juga tidak masalah ya. Nah, ya karena mudah susah nanti kita berikan kesempatan Allah untuk melakukan haji begitu ya. Sekarang belum boleh tanya-tanya juga nih, ada gambar-gambaran haji. Nanti kita insyaallah akan berikan ya manasik yang sifatnya dalam satu pertemuan sudah lengkap tentang umrohnya seluruhnya dari awal sampai akhir, rangkaiannya jelas begitu. Insyaallah akan ada waktunya, nanti akan kita terangkan ya. Mungkin setelah haji lah, setelah haji nanti kita
daurah seperti ini khusus rangkaian umroh dari awal sampai akhir, ya itu rangkaiannya sangat singkat, akan ada waktu itu. Demikian juga nanti ya ibadah haji dari awal sampai akhir dalam satu pertemuan, insya Allah juga akan kita terangkan. Nah, kemudian jadi Mina itu ya adalah tempat yang luas. Saya percepat sedikit ya. Kalaulah bukan karena ya tindakan-tindakan manusia pada zaman sekarang ini, dan kalaulah bukan karena mengikuti daripada ketamakan mereka, sesungguhnya Mina itu tidak sempit bagi para jemaah haji. Ya, kalau seandainya dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang benar, yang sahih, dan dicukupkan bagi setiap orang sesuai dengan kadarnya saja, dan meninggalkan ya sisanya untuk saudaranya yang lain, maka sesungguhnya Mina itu bisa menampung cukup ya menampung seluruh jemaah tersebut. Kalau tidak iman wa illa, kalau nggak dikerjakan seperti itu, kalau nggak ya dikasihkan setiap orang itu sedikit secukupnya saja untuk dia, tinggalkan sisanya untuk jemaah yang lain. Kalau nggak dilakukan seperti itu, maka orang yang punya pekerjaan seperti ini, yang melakukan hal seperti ini, maka dia akan menanggung dosa orang yang dia keluarkan dari Mina. Ya, dengan dia menguasai ya lebih daripada kebutuhannya. Nah, ini memang ya disayangkan. Ini satu hal yang sudah terjadi, yaitu Mina itu sudah dipatok-patok. Udah ada patokannya, ini maktab sekian, tenda Minanya, tenda saja besar. Ya, tenda aja gede. Ya, apalagi tenda VIP, yaitu luas. Orangnya sedikit ya. Tenda VIP tempatnya AC-nya dingin, makanan enak, tempat lontar jumrohnya dekat, tempat tidurnya lapang. Masya Allah, bayarnya mahal. Ini ketamakan manusia ya, mengkapling-kapling daripada Mina. Ya, oke. Kalau kapling-kaplingannya ya bukan karena kita makan uang, nggak masalah. Memang ada perlu pengaturan. Kalau pengaturan berbunuh-bunuhan nanti memilih satu tempat. Ya, boleh dikapling-kapling, tetapi hendaklah bentuk kaplingannya itu jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan satu orang. Ya sama. Mau dia dekat dengan tempat lontar jumrah, mau jauh dengan lontar jumrah, ya tapi kebutuhan sama menampung sejumlah orang yang dengan kadar yang cukup dan sesuai. Ya, jangan berlebih-lebihan. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh di sini. Ya, karena memang kenyataannya ya tenda itu sebenarnya masih luas, tempatnya luas. Ya, cukup untuk menampung semua. Akibat tenda-tenda yang seperti ini, pengaturan seperti ini, akibatnya ya ketika orang datang yang nggak punya tenda, ya maka karena haji nggak dapat kebagian tenda, dia diusir. Ya, jangan di sini, jangan di sini. Ini bukan kaplingan dia, bukan tempat dia. Jangan di sini, jangan di sini. Ya, sehingga dia tidak dapat tempat. Akhirnya ya tercampaklah dia keluar Mina tersebut. Ya, nah ini disebabkan oleh tasarrufatun nas ya, dan kemudian juga ketamakan manusia ya. La umruka ma daqat biladun bi ahliha walakinna akhlaqar rijali tadiqu. Ya. Sesungguhnya kata beliau, negeri itu ya tidaklah sempit bagi penduduknya, ya lapang sebenarnya, tetapi ya akhlak-akhlak ya manusialah yang menyebabkan negeri itu menjadi sempit. Ya, ini fulan miliarder ya, masya Allah ya, memiliki tanah sekian luas, akhirnya habislah tanah-tanahnya di kota-kota karena pemiliknya orang-orang kaya aja ya, miskin-miskin gimana ya, udah di kolong jembatan tinggalnya. Khususnya di Jakarta ya, tinggal kolong jembatan, tinggal di emperan, tinggal di ya karena apa? Karena ketamakan manusia, ya akhlakul rijal. Ya karena akhlak-akhlak manusia lah ya yang membuat negeri itu menjadi sempit. Nah, Allah SWT. Ya, sampai sini yang dapat kita terangkan pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Sebelum kita tutup ya, kita sampai 9.15, kita persilahkan yang memiliki pertanyaan. Silakan kalau pertanyaan. Ya.
Ada waktu sekitar 6 menit ya, 6 menit. Fadol. Pertanyaan boleh ditulis, boleh bersuara, silakan diatur oleh host ya, host atau admin silakan mengatur. Nah, dalam meeting Zoom itu ya barangkali karena kita jarang menggunakan ya, biasanya kalau orang yang udah profesional atau udah tahu ya, saya belum profesional kali ya, cuma lihat-lihat aja gitu ya. Bagi yang bertanya biasanya dia ada tanda, kasih tanda tangan gitu ya, bentuk tangan begini artinya dia mau mengajukan pertanyaan agar kemudian mic-nya dibuka gitu ya. Tapi kalau kita belum terbiasa ya enggak apa-apa ya, kan nanti admin bisa mengaturnya. Boleh kita tulis di sini atau dihidupkan saja mic-nya ya untuk bertanya. Padahal saya persilakan bertanya dari Mirza. Padahal ada pertanyaan, Mirza. لا يوجد سؤال أستاذ. ما عندك سؤال؟ طيب. لا بأس. مفهوم إن شاء الله. الحمد لله. حياكم الله. حياكم الله. Baik. Yang lain, Pak Haryanto ada pertanyaan? Pak Haryanto, Pak Pujo Pranoto, Pak ada pertanyaan Pak? Pak Pujo silakan. Pak Zulfahmi, Pak Cong, Pak Cong ya, itu tinggi kan? Mana Pak Cong nih? Jangan lagi keluar nih. Alwi ada pertanyaan Wi? Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan enggak? Ini ada sedikit pertanyaan Ustaz. Ya, betul. Bismillah. Itu di tempat Ana itu kan besok mungkin pelaksanaan Hari Raya Id Ustaz. Nah, Ya. seperti yang kita ketahui kan kita harus mengikuti aturan dari pemerintah setempat gitu. Nah, itu kalau di sini mayoritas atau semuanya besok Id, sementara pemerintah hari Kamis, nah kita yang gimana kita menyikapinya Ustaz? Nah, itu aja Ustaz. Ya. Nah, masalah kapan awal mula Id, ya, termasuk juga kapan Ramadan dan lain-lainnya, ini masalah khilafiyah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, bukan zaman kita saja, bahkan dari zaman ya, awal-awal ya, setelah meninggal Nabi SAW, ya, dari zaman dahulu itu sudah ada khilaf di dalam pendapat kapan masuknya Ramadan, kapan Id, termasuk juga kapan Idul Adha. Nah, ini masalah khilafiyah ini ya perlu kita pegang prinsipnya ya, tidak boleh ada permusuhan di dalam masalah khilafiyah yang sifatnya adalah khilafiyah fikhiyah ya. Masalah khilaf yang sifatnya masalah furu' ya, enggak ada permusuhan di antara kita dengan mereka ya, antara orang yang meyakini telah masuknya sekarang sudah masuk ya hari Id ya, dalam masuk ini tanggalnya tanggal sekian, tidak ada masalah yang mereka mau ya mengikuti Saudi atau yang bersama pemerintah saat ini dengan hitungannya adalah hari Kamis ya, tidak ada permasalahan antara kita dengan mereka. Nah, tetapi sebenarnya yang rojihnya di dalam masalah ini adalah sebaiknya kita bersama pemerintah ya, karena Nabi SAW mengatakan al-aidu yauma apa ya'idun nas ya, atau kemakan Nabi SAW ya, atau al-adha yauma yudhun nas ya. Hari Id tersebut ya adalah hari yang manusia ya melakukan Id padanya. An-nas itu dikatakan adalah pemerintah bersama rakyatnya ya, pemerintah bersama rakyatnya ya. Mungkin juga hari menyembelihnya adalah hari yang pemerintah melakukannya bersama rakyatnya ya. Nah, jadi tidak boleh tersendiri-sendiri atau berbeda dengan pemerintahnya. Nah, ya. Jadi ya, bersama-sama hari untuk bersama-sama di dalam Id tersebut ya.
Nah, ini salah satu pendapat yang rajih dalam permasalahan ini, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, tetapi ya pemerintah Indonesia, kita di sini ada memberikan toleransi, ya, selagi pemerintah memberikan toleransi kepada orang yang melakukannya, yang meyakini matlak apabila di satu tempat ya misalnya telah nampak hilal yang menunjukkan masuknya tanggal 1 Zulhijjah pada hari tertentu, dan itu berlaku juga untuk seluruh tempat yang lain, kata mereka, ya. Mereka meyakini demikian, ya, hari Arafahnya adalah hari ini, begitu, yaitu mereka meyakini demikian, dan kemudian pemerintah mengizinkan mereka melakukannya itu, ya. Nah, itu tidak ada permasalahan bagi kita mereka melakukannya pada hari ini misalnya, ya. Nah, tapi yang sebaiknya yang rajin itu adalah bersama dengan pemerintah dalam rangka kita menjaga persatuan, ya, menjaga kesatuan bersama kaum muslimin. Bagi yang dia meyakini itu jatuhnya pada hari ini dan pemerintah mengizinkan, itu enggak masalah bagi mereka. Nah, ini masalah khilafiyah yang jangan sampai kita ada rasa ini lawan kita nih, ya, bukan kelompok kita atau bukan apa kita, ini enggak boleh kita seperti itu. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya, semuanya ada dalilnya. Ini termasuk dalil-dalil yang kuat dalam perselisihan masalah ini, yaitu dalilnya qawi jiddan, ya. Khilaf di dalamnya qawiyun jiddan. Ya, yang penting jangan menuruti hawa nafsu saja. Memilih ya dalam memilih yang enak itu, ya menuruti hawa nafsu jangan. Kita memilihnya sesuai dengan dalil-dalilnya dan keyakinan-keyakinan, ya, yang dibangun di atas dalil yang sahih. Nah, ya, ada yang lain? Silakan. Kan dari Ummahat ada yang bertanya nih, kayaknya hari ini atau mungkin siap-siap untuk masak rendang mungkin, ya, untuk persiapan besok, ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini, ya, jam 9.16. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari para peserta semua. Ya, insya Allah Ta'ala kita akan tetap melakukan kajian manasik ini baik ketika saya berada di Indonesia pada saat ini atau nanti ketika saya sudah berada di Saudi juga, ya. Bu Suci Aryani ada pertanyaan? Bu Suci Aryani ada pertanyaan, Bu? Nggak ada, ya? Baik, kalau nggak ada kita ajukan, saya minta izin dulu, ya, dari ini. Silakan Sepertinya Habib ada, tutup, Habib. Oh, ada. Sepertinya ada pertanyaan dari Bu Suci, Sat. Mungkin soundnya di unmute dulu, Sat, yang Bu Suci. Iya, ya, silakan Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ibu Suci, suaranya belum dihidupkan. Ya. Untuk sudah Ya, untuk silakan. melempar jumroh yang tanggal 11 atau 12 itu berakhirnya kapan waktunya? Berakhirnya dari zawal, lalu berakhirnya kapan, Ustadz? Terima kasih. Ya, untuk jumroh yang 11-12 itu berakhirnya terbenam matahari. Oh, terbenam Ya. matahari. Oh, berarti Iya. dari waktunya berarti hanya sempit, ya, dari Sempit, ya. zuhur Sedikit. sampai maghrib saja. Tapi kok Iya, ada benar. yang malam, ya? Kok Iya, itu dulu saya nggak tahu. dulu saya kok saya habis Isya itu maghrib, Isya Malam. gitu. Iya. Oh, berarti Iya. itu kurang Nah, ini, ya, kurang. Oh, ya berarti waktunya iya. itu, ya. Ya, berarti dulu saya Nah, keliru kalau begitu, ya. Ya, terima kasih iya. Ustadz. Berarti sudah sekarang besok Iya, lagi misalnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum sama-sama, warahmatullahi Bu Suci. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Artinya walaupun demikian, ya, pelontar jumrah tersebut itu tidak bukanlah hal artinya yang menyebabkan batalnya haji seorang, enggak, ya, cuman yang waktu yang dituntun oleh Nabi SAW itu dari
setelah zawal matahari sampai ya akhir masa daripada tanggal 11 dan 12 tersebut. Baik, sampai di sini saja kajian kita pada pagi hari ini. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti setelah Aid kembali dan akan diposting itunya di grup jadwalnya insya Allah. Rahmat Alwi mungkin itu saja, silakan ditutup. Alhamdulillah, sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Insya Allah untuk kegiatan kita sesi berikutnya, sesi 4 akan kita laksanakan sekitar tanggal 3 Juli, hari Senin ya. Dan insya Allah info-info selanjutnya akan kami sampaikan di grup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.